dia menjadi manusia yang tidak bisa menikmati hidupnya. Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat-sehat aja dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat di mana gua meluapkan sekaligus mencari jawaban dari segala misteri, khususnya dari dunia musik. Kayak baru-baru ini ada kabar yang menurut gue seru, di mana ada seorang laki-laki bernama Spencer Elden, berusia 30 tahun, yang dimana pada saat dia masih bayi berusia 4 bulan, dia adalah sosok model yang ada di cover album yang paling hits di seluruh dunia dan mencatat penjualan terbanyak sepanjang masa, yaitu album bernama Nevermind dari band Nirvana. Nah, dikabarkan model cover album itu, yaitu Spencer di sini, baru-baru ini melakukan tuntutan kepada semua pihak yang terkait dalam pengambilan foto waktu dia masih baby itu. Iya bener, foto itu di mana bayi itu digambarkan telanjang lagi berenang dan dia berusaha meraih $1. Dan tuntutan ini dilakukan dengan adanya dugaan bahwa ini adalah pelanggaran pornografi anak. Gimana sih ceritanya? Kuilah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja di episode kali ini. Oke, sebelum kita ngebahas spesifik tuntutannya kayak gimana yang dilakukan oleh Spencer ini, ada baiknya kita flashback dulu, kita nge-build up memori di mana ada sejarah pembuatan foto itu dan bagaimana kronologisnya sampai adanya foto Spencer Elden menjadi model cover albumnya Nirvana yang berjudul Nevermind, dirilis pada tahun 1991. Oke, jadi sebenarnya the whole idea atau seluruh idea pembuatan cover ini adalah idenya Kurt Cobain, atau bisa dibilang almarhum Kurt Cobain-nya. Dimana dilansir dari Far Out Magazine, di situ diceritakan bahwa ide ini muncul di otaknya Kurt saat dia sedang menonton salah satu program di televisi yang menampilkan adanya teknik melahirkan di dalam air. Kemudian Kurt beride untuk membicarakan hal ini kepada direktur seni Geffen, yaitu label rekaman musik Nirvana pada saat itu, yang bernama Robert Fisher. Dan suatu hari Robert Fisher ini memperlihatkan stok-stok rekaman video tentang kelahiran bayi di dalam air. Dan disitulah saat Kurt menyadari kalau, wah, kok mirip banget ya sama ide gue kemarin pas lagi nonton TV. Akhirnya disitulah Kurt Cobain mengungkapkan idenya untuk pembuatan cover selanjutnya, yaitu Nevermind, menggunakan konsep melahirkan di dalam air itu. Robert Fisher setuju banget sama idenya Kurt Cobain. Tapi, kalau dari segi manajemen Geffen sendiri sebenarnya menolak. Mereka harus mengeluarkan $7.500 untuk membuat gambar seorang bayi berenang di dalam air. Karena ditolak oleh pihak manajemen, akhirnya di sini Kurt minta tolong sama Robert supaya dapat mewujudkan ide gilanya itu. Karena Robert Fisher ini mendukung idenya Kurt Cobain, jadi dia mengutus seorang fotografer bernama Kirk Weddle untuk melakukan pemotretan di kolam renang dalam rangka pemotretan cover album Nevermind dari Nirvana. Dan tentu aja Kirk Weddle di sini udah dijelasin oleh Robert Fisher, di mana ide utamanya Kurt Cobain adalah seorang bayi yang berendam di dalam air. Nah, karena udah tahu konsepnya, akhirnya sang fotografer Kirk Weddle di sini menggunakan relasinya untuk merekrut bayi dari teman-temannya untuk mengambil bagian dalam pemotretan album cover ini. Dan masing-masing orang tua diberi upah sebesar $200 atau sekitar 2,8 juta rupiah untuk mengizinkan anaknya mengambil bagian dalam pemotretan di bawah air ini. Dan gak cuma dikasih upah, tapi semua orang tua yang membawa bayi ini diminta untuk menandatangani kontrak apabila foto bayinya nanti atau foto yang nantinya mirip dengan si bayi ini terpilih dan digunakan untuk keperluan band Nirvana. Setelah walinya atau orang tua dari si bayi ini setuju untuk menandatangani kontrak, bayi akan difoto tanpa busana di dalam air. Setelah Kirk Weddle ini memotret semua bayi-bayi yang datang pada hari itu, kemudian Kurt Cobain memilih dari sekian banyak foto bayi yang mana nih yang kira-kira bakalan cocok untuk jadi cover album. Dan akhirnya terpilihlah seorang bayi lucu yang pada saat itu dianggap Kurt Cobain mimiknya itu paling pas dengan konsep yang ada di kepalanya, yaitu Spencer Elden waktu bayi. Nah, pada saat itu sudah diteken kontrak bahwa bayi akan difoto bugil alias tanpa baju sama sekali di dalam air.
Dan kemudian foto yang dipilih oleh Kurt Cobain ini ditunjukkan ke pihak manajemen Gavin. Tapi ternyata pihak dari manajemen Gavin sendiri menolak foto bayi dengan penisnya yang kelihatan. Akhirnya pihak Gavin ini membujuk Kurt Cobain untuk bagaimana kalau penis sang bayi ini disensor. Dan tapi ternyata Kurt Cobain bilang, oke, tapi ada syaratnya. Dan ternyata syaratnya inilah yang gak bisa diterima pihak Gavin sampai akhirnya ya udah, oke, pakai konsep lo aja Kurt. Dan syarat itu adalah dimana Kurt Cobain minta sensor penis bayi itu bertuliskan, ini udah gue translate ke bahasa Indonesia, kurang lebih, jika Anda tersinggung dengan foto ini, berarti Anda diam-diam pedofil. Ya gimana nggak ditolak sama pihak manajemen? Itu bakalan menimbulkan kontroversi banget kan? Nanti ujung-ujungnya albumnya laku kagak, kontroversi iya malah rugi, ya nggak sih? Ya tapi gimana, karena ini adalah Kurt Cobain, pentolan band Nirvana yang pada saat itu namanya lagi bagus-bagusnya. Di sisi lain pihak Gavin juga iya oke, ini ya oke gitu. Mereka akhirnya accept dengan egonya si Kurt Cobain pada saat itu. Sebenarnya kalau misalnya lo sebagai fans dari Nirvana atau Kurt Cobain sendiri, secara tidak langsung kalian paham ya kalau sebenarnya konsep dari pengambilan foto ini adalah sebuah bentuk sindiran atau sarkas atau kritik dari Kurt Cobain terhadap para pelaku pelecehan seksual di bawah umur secara ilegal. Well, akhirnya itulah ending dari permasalahan terkait dengan cover album Bayi yang Telanjang ini. Dan akhirnya jadilah cover album Nevermind yang seperti kita ketahui bersama. Dan ternyata pihak Gavin tidak menyesali keputusannya untuk ngikutin Kurt Cobain karena ternyata album Nevermind ini hits total, meledak banget di mana-mana, nggak cuma di Amerika, bahkan di seluruh dunia itu menghajar kopian dari album Nevermind ini. Dan di sisi lain, ngelihat adanya gebrakan yang sangat fenomenal dengan album Nevermind Nirvana ini, keluarganya si Spencer Elden, termasuk dengan bapaknya, Rick Elden, ini juga akhirnya ikut bangga gitu. Wih, ada anak gue tuh di cover album Nevermind yang terkenal itu tuh, gitu. Dan ternyata euforia itu tidak hanya dirasakan oleh orang tuanya Spencer, tapi Spencer Elden ini juga ngerasa bangga karena ini terbukti di tahun 2016 saat dia berulang tahun di usianya yang ke-25 tahun, dia membuat tato yang bertuliskan Nevermind di dadanya. Saking dia ngerasa dia bangga dan menjadi satu bagian penting dalam band Nirvana. Dan bahkan saat diwawancarai oleh majalah Times terkait dengan dirinya menjadi cover album yang sangat hits dan terlihat di seluruh dunia itu, Spencer bilang kalau konsep cover album itu adalah konsep yang sangat bagus. Bayangkan aja, ada bayi yang menyelam seakan-akan bisa bernafas di dalam air dan masih bisa berusaha meraih selembar uang kertas yang bernilai $1. Dan uang itu dikaitkan ke semacam alat pancing. Nah tapi ternyata pada saat melakukan wawancara itu, kan Spencer terus ngomong ya bagaimana perasaannya dia terkait dengan dirinya ada di cover album Nevermind yang meledak itu. Tiba-tiba dia merubah moodnya, dimana saat itu dia mengatakan rasanya cukup aneh menjadi bagian dari momentum besar untuk orang lain. Dan kemudian setelah saya dewasa, saya melihat para pihak yang terlibat dalam album itu menjadi kaya raya. Tapi saya hidup begini-begini aja. Saya hidup masih numpang dengan orang tua, bahkan saya hanya mengendarai mobil Honda Civic. Nah itulah tadi pikiran cikal bakal dari Spencer Elden yang akhirnya dia memutuskan untuk menuntut ke semua pihak yang terlibat dalam pembuatan cover album itu. Jadi dalam tuntutan ini dikabarkan bahwa Spencer Elden menuntut personil asli band Nirvana yang masih hidup tentunya, yaitu Dave Grohl dan juga Chris Novoselic. Dan walaupun Kurt Cobain sudah almarhum, tapi tentu aja tuntutan ini akhirnya dilayangkan ke Courtney Love sebagai eksekutor dari ahli waris Kurt Cobain. Tentu aja selain band Nirvana sendiri, Spencer Elden menuntut juga sang fotografer yaitu Kurt Weddle. Dan gak cuman itu, dia juga menuntut semua pihak yang terlibat bahkan sampai orang-orang yang bekerja dari label rekaman musik Gavin. Dia menganggap bahwa pihak pemasaran dari album Nevermind ini juga mengambil keuntungan dari foto telanjangnya dia. Dan kalian tahu nggak, Spencer Elden ini menuntut mereka nggak sekaligus, alias dia nuntut orang itu satu-satu. Jadi Dave Grohl sendiri, Chris Novoselic sendiri, dan semua pihak juga sendiri-sendiri. Dan masing-masing itu dikenakan tuntutan sebesar $150.000 atau kalau dikonvert ke rupiah adalah sebesar 2,1 miliar rupiah.
dari masing-masing pihak yang tergugat. Dan tuntutan ini ternyata nggak main-main, dimana di sini Spencer Elden mengaku dia mengalami kerugian seumur hidupnya. Kenapa bisa sampai Spencer Elden ini merasa dirinya seumur hidup dirugikan oleh foto dia waktu kecil? Adalah menurut pengakuan Spencer Elden sendiri, di mana dia mengalami penderitaan emosional yang cukup berat dan permanen terhadap tubuhnya atau fisiknya. Selain itu, dia juga mengaku bahwa dia mengalami gangguan proses kehidupan dan juga pendidikan. Bahkan di sini dia juga menuntut dengan kerugian yang dia alami selama ini membuatnya banyak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dalam hidupnya. Dan yang paling dia tekankan adalah karena dirinya menjadi cover album Nevermind yang sampai seluruh dunia bisa lihat, adalah dia menjadi manusia yang tidak bisa menikmati hidupnya. Gak masuk di otak gue. Ya pokoknya intinya dari segala alasan dan dalilnya dia terkait dengan tuntutan ini, sebenarnya gugatan yang digunakan oleh Spencer adalah para tergugat mengambil keuntungan atas foto dirinya dengan uang kertas yang dikailkan atau simbol pancingan dalam video klipnya Nirvana yang berjudul Come As You Are sebagai usaha perdagangan seks anak di bawah tahun. Dan pengacara Spencer Elden bernama Robert Lewis menyebut bahwa gambar itu masuk ke dalam kategori pornografi anak. Dan penggambaran tersebut memunculkan interpretasi pekerjaan yang berbau seks. Gue pernah infoin di episode gue sebelumnya di mana Kurt Cobain ini memang sangat vokal alias cukup keras dalam menampilkan kampanyenya dia, di mana dia sangat benci dengan tindakan ilegal pedofil, khususnya terhadap perdagangan anak di bawah tahun yang diperlakukan sebagai pelaku seks komersial. Jadi menurut gue ya, tanpa mendiskreditkan tuntutan ini dan juga tanpa bermaksud setuju dengan pornografi anak yang dimana gue juga condemn that, artinya gue nggak setuju, tapi selain ini adalah bentuk kritik dari Kurt Cobain terhadap mafia pedofil ilegal ini dan juga kritik kepada pemerintah yang terkesan melindungi para mafia ini. Tapi kayak momentum yang diambil oleh Spencer ini terlalu absurd buat gue. Kayak 30 tahun, lo kenapa baru ngomong sekarang? Sedangkan di usia lo yang 25 tahun dan lo tuh udah sadar kalau foto lo itu tersebar di seluruh dunia, yang artinya memang lo tahu dan lo bisa lihat sendiri bahwa penis lo di usia 4 bulan itu dilihat sama semua orang, tapi lo malah bangga dengan itu. Dan kenapa baru sekarang? Itu sih yang bikin gue kayak ngerasa absurd. Plus juga, kalaupun misalnya dia mau menuntut seluruh pihak yang terlibat dalam pemotretan foto itu, bukankah dia juga harusnya menuntut orang tuanya? Terutama bokapnya sendiri ya, Rick Elden, yang pada saat itu dia membawa bayinya dan dia setuju untuk menandatangani kontrak dan dibayar sebesar $200. Ya, seperti kita ketahui bahwa seorang anak yang di bawah usia 17 tahun dianggap masih butuh wali atau orang tua dalam mengambil setiap keputusan dalam hidupnya. Dan apalagi pada saat itu dia masih baby, 4 bulan. Untuk ngomong pun belum tentu bisa kan? Dan wajar banget kalau misalnya dia menyalahkan sebenarnya yang pertama adalah kepada orang tuanya dulu. Dan kenapa di sini dia hanya menuntut para pihak di luar keluarganya yang saat itu dia sadar kalau mereka hidupnya lebih mewah, lebih bergelimang harta dibandingkan dia yang notabene model di salah satu cover album yang kebetulan hits banget. Nggak tahu sih, itu pendapat gue. Menurut lo gimana? Kalau misalnya punya pandangan lain, boleh banget komen di bawah. Oke deh, segitu aja buat episode kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kalian dalam dunia permusikan. Kalau lo misalnya ada saran tentang apa yang harus gue bawain di episode selanjutnya, silahkan banget lo komen di bawah atau direct message langsung ke Instagram gue @_timotanantia. Thank you yang udah nonton sampai habis. See you. Bye.